Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama admin Kirito di sini di channel Estoku. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi untuk bahas Avatar Sentai Dawn Brothers episode 8. Nah, Mimin ingatin dulu, mohon maaf banget karena Mimin telat ngupload video ini, telat untuk buat bahas-bahasnya. Itu karena Mimin lagi sibuk ngurusinnya nih, movie Beyond Generation. Jadi ya, buat kalian yang sudah nonton ya terima kasih, dan buat kalian yang belum tahu, nah silahkan cek di website, sudah tersedia Kamen Rider Beyond Generation. Dan mari kita langsung saja membahas Avatar Sentai Dawn Brothers episode 8. Let's go. Di scene awal kita diperlihatkan sebuah suasana keluarga dari keluarganya Mas Kijino dan Miho-chan. Kita diperlihatkan bahwa si Kijino ini sayang banget gitu sama istrinya. Sampai-sampai dia terharu karena dipuji oleh istrinya kalau dia itu selalu terlihat keren, selalu terlihat bagus, selalu terlihat ganteng gitulah pokoknya. Ya semacam inilah keluarga-keluarga harmonis gitu loh. Nah di sini juga kita diperlihatkan semacam ya bisa dibilang rivalitas antara Sonoi dan Momoi Taro. Nggak berantem sih rivalitasnya mereka, cuman kayak semacam saingan gitulah. Nah, tapi kalau mereka dalam bentuk, misalnya nih, Momotaro dalam bentuk Don Momotaro, terus si Sonoi dalam bentuk monsternya itu mereka kayak rivalitas yang siapa yang paling jago gitu nggak sih? Kalau dari Mimin ya liatnya. Nah, terus sekarang kita akan bahas dulu dari sisi keluarganya Mas Kijino dan si Miho-chan, karena di sini main highlightnya juga di sini nih. Nah, ada fakta mengejutkan di episode kali ini yang membuat Mimin sangat terkejut setelah menonton episode ini, yaitu si Inuzuka Tsubasa itu memiliki semacam kekasih atau mantan kekasih yang mirip sama Miho-chan. Nah loh, tapi mantan kekasihnya si Tsubasa ini itu terlihat berbeda penampilannya. Cuman raut mukanya sama persis. Dari raut muka, cara ngobrolnya itu sama, tapi kalau dari sisinya si Tsubasa itu kayak penampilannya tuh kayak agak-agak gotik ya. Kalau Mimin lihat agak-agak gotik gitu loh. Rambutnya itu agak keriting, pendek keriting, terus pakaian hitam, dan ya berdandan ala-ala gotik gitu loh, cewek-cewek gotik gitu. Nah, terus di sisinya Mas Kijino yang Miho-chan ini itu dandanannya feminim gitu, dari atas sampai bawah ya, kalian tau lah dandanan-dandanan cewek seperti biasa. Nah, banyak teori-teori keluar nih, banyak fans-fans yang mengeluarkan teorinya bahwa jangan-jangan mungkin bisa jadi setelah putus dengan Mas Tsubasa itu dia kayak mungkin depresi atau bagaimana, habis putus kan, namanya juga cewek, habis putus terus rubah penampilan. Nah, ketemulah sama si Kijino. Nah, itu sisi positifnya ya. Tapi fakta menyedihkannya sih kawinnya ya, nikahnya itu sama Mas Kijino bukan sama Tsubasa ya. Namanya mantan kan, dan jodoh kita kan nggak tahu. Nah, kalau Mimin ya mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi satu sisi dia memiliki kepribadian ala-ala gotik gitu, stylish, dan yang satu sisi stylenya tuh feminim gitu loh. Nah, di sini Mimin yang penasaran itu, gimana kalau suatu saat si Tsubasa ini melihat si Miho-chan? Ayo, gimana itu? Nah, melihat si Miho-chan yang penampilannya itu udah beda. Nah, kan kalau nama mantannya si Tsubasa ini namanya Natsumi ya. Mimin lupa tadi mention di awal, itu namanya Natsumi. Jadi namanya pun beda guys. Setelah dia berubah jadi feminim itu namanya Miho. Nah, ini apakah orang yang sama nih? Atau mungkin jangan-jangan kembaran? Bisa jadi ya, bisa jadi juga kembaran. Nah, kita punya 3 teori. Yang pertama, dia bisa jadi ada kembaran. Terus yang kedua, bisa jadi dia punya kepribadian ganda. Yang paling parahnya yaitu tadi, entah itu mungkin dia habis putus, terus stres, galau, ganti penampilan. Nah, ketemu sama Mas Kijino ya kawin lah, atau merit lah sama Mas Kijino. Nah, itu teorinya ya, 3 teori nih. Kalau mungkin kalian punya teori sendiri, kalian bisa tambahin komentar di bawah. Nah, sekarang kita bahas ke rivalitas Sonoi dan Momoi Taro. Nah, di sini itu mereka dipertemukan dalam satu situasi di mana si Momoi Taro ini dipalak, guys. Jadi ceritanya ada semacam gerombolan pencuri, gerombolan rampok gitu yang mau mencuri
sebuah truk ya, bukan truk, itu mobil gitu, kayak mobil bus gitu loh. Nah, tapi dihalangi sama si Momotaro. Cuman Momotaro kan ya kalian tahu sendiri orangnya kayak gimana. Orangnya tuh nggak mau mukul. Tiba si pencurinya ini kayak marah-marah gitu loh. Kayak si pencurinya ini marah-marah gitu. Tapi tiba-tiba Sonoi datang. Dia bilang, dia kan ini Sonoi nggak suka dengan yang namanya hasrat manusia yang nggak bagus gitu loh. Kayak ya pencuri, terus pokoknya hasrat-hasrat yang negatif lah. Nah itu menurut si Sonoi, hasrat ini bisa jadi memicunya kehancuran dunia. Sebenarnya tujuannya si Sonoi ini bagus dan kawan-kawannya itu loh. Cuman cara mereka salah, nggak seharusnya dibasmi atau dibunuh kan. Di sini bisa dibilang Momotaro dan si Sonoi ini itu seperti dua pedang yang kembar tapi beda arah gitu loh, beda tujuan, beda prinsip. Nah kalau Momotaro dia akan tidak mentoleransi sebuah kejahatan tapi tidak sampai melukai atau memukul. Nah, kalau si Sonoi itu dia pokoknya kalau dia lihat orang yang melakukan kejahatan pasti dia habisin tuh. Nah, di sini kita diperlihatkan juga salah satu adegan kebakaran di mana yang menolong orang yang terjebak dalam kebakaran itu si Sonoi sama si Momotaro. Nah, itu kayak wah itu keren sih di situ. Ibaratnya mereka kan nggak saling tahu nih, mereka nggak saling tahu kalau si Sonoi ini monster, kalau Momotaro ini Don Momotaro, mereka nggak saling tahu. Jadi kemungkinan kedepannya si Momotaro ini dan juga si Sonoi ini memiliki semacam mungkin rivalitas yang agak-agak menuju ke ini ya, menuju ke apa ya, temanan sih kalau menurut Miminnya. Jadi ujungnya awalnya mungkin musuh, tapi lama-lama berteman gitu. Ini menurut Miminnya bisa jadi kayak gitu. Karena sebenarnya tujuan mereka itu baik sebenarnya. Cuman salah caranya. Caranya mereka tuh salah, tapi tujuannya baik gitu loh. Kita juga diperlihatkan, ya biasalah wangi-wangi scene-scene fanservice. Yaitu Sononi, itu ya dengan kecantikannya, aura kecantikannya itu mencari tahu apa sih arti cinta. Sampai-sampai si Sononi ini nanya ke semua orang, cuman gak ada yang bisa ngasih jawaban yang tepat ke dia. Bahkan ada satu adegan si Inusuka ini ngobrol tuh sama si Sononi gitu. Mimin pikir awalnya jangan-jangan bisa jadi yang ngasih jawaban tentang apa itu cinta itu si Inusuka ini. Ternyata Inusuka juga kayak sakit hati gitu kan. Mungkin pikirnya dia kayak ditinggalin mantannya gitu kan, galau kan. Nah ini nih akar permasalahannya di sini. Nah, apakah nanti di episode selanjutnya atau di episode selanjutnya, entah itu pertengahan episode atau akhir episode, baru ketahuan kalau istrinya sekarang si Mas Kijino yaitu Miho-chan itu adalah mantannya atau mantan kekasihnya si Tsubasa Inusuka. Nah itu yang Mimin tuh penasaran tuh gimana tuh kalau sebenarnya mereka saling tahu. Terus di sini kita diperlihatkan salah satu ya villain atau monster hariannya Sentai. Itu dia seorang pelukis guys. Jadi dia seorang pelukis yang hasratnya tuh ingin banget gitu melukis orang, tapi dia nggak suka tidak sempurna. Dia kayak perfeksionis orangnya guys. Miho-chan istrinya Mas Kijino di sini itu diculik sama si monster ini. Nah monsternya ini itu referensinya dari Kira Major guys. Nah si Miho-chan itu diculik sama si pelukis ini, itu tidak diapa-apain, cuman disuruh diam. Terus si pelukisnya gambar, tapi pelukis ini monster juga. Karena cerdiknya si Miho-chan, dia bilang, lu mau nggak gitu gua rapihin, gua adalah tukang cukur gitu, tukang salon gitu, mau nggak lu gua perbaiki rambut lu. Karena kan rambutnya si tukang pelukis ini tuh gondrong, nggak jelas, acak adut lah rambutnya gitu, nggak terurus lah. Karena si monster ini atau si pelukis ini suka dengan keindahan, ya dia terimalah tawarannya, dia lepaskin lah itu ikatannya. Bodoh juga sih monster ini, dia lepasin ikatannya. Si Miho-chan pura-pura tuh ngegunting, terus lama-lama digunting terus diikat. Nah setelah diikat dia kabur dong. Nah kabur, setelah itu dia ketemu nih sama si Kijino kan. Nah sebelum ketemu sama Kijino, si Miho-chan tuh sempet hampir pas-pasan dengan Tsubasa. Nah itu wah tegang banget, gue kayak wah ini kalau ketemu
epic sih, aduh tapi nggak ketemu gitu loh, udah kayak sinetron gitu. Duh, itu wah itu deg-degan banget gitu nunggu scene ini. Nah setelah itu ya bertemu kan sama si Kijino. Si Kijino kayak kesel gitu karena si Miho-channya itu sampai pingsan. Padahal pingsannya tuh nggak diapa-apain, cuman gara-gara mungkin karena kecapean lari pingsan. Terus si Kijino ini marah gitu. Ya udah berubah terus saling baku hantam lah di situ satu sama lain. Datang juga si Momotaro, si Sonoi pun datang. Nah rivalitas lagi tuh mereka berdua kan, saling hajar lagi. Nah tapi di sela-sela pertarungan itu kan si Momotaro tuh udah mau Hisatsu kan, si monsternya itu. Nah kalau si Momotaro yang Hisatsu, otomatis si manusianya ini balik jadi manusia biasa gitu, udah nggak monster lagi gitu. Jadi kayak eksistensinya monster itu udah hilang, tapi manusianya nggak hilang, selamat gitu kan. Namun si Mas Kijino itu menghalangi atau ngedorong si Momotaro ini atau non Momotaro ini. Nah sampai-sampai itu semua anggota bingung loh, kok Kijino kayak gitu, kok si Kiji Brother kayak gitu. Nah karena digagalkan sama si Kijino ini, lah datanglah si Sonoi, habisin tuh si pelukis itu. Udah deh, pokoknya kalau anggotanya, salah satu anggotanya Sonoi itu ngehajar atau si Sonoi sendiri itu pasti otomatis dead, itu otomatis mati. Kayak dia tuh hancur, melebur bersama si monster itu gitu. Kayak datanya tuh tubuhnya tuh menjadi data gitu loh, kayak data-data virtual yang lenyap gitu loh kalau kalian lihat di seriesnya. Nah udah kan pada heran semua tuh anggota Don Brothers, loh kok dia kayak gini gitu, jahat banget gitu. Setelah itu ya baliklah, udah kan semua kalah, monsternya cepet banget. Bahkan itu monsternya tuh nggak sampai gede loh, nggak sampai jadi raksasa, langsung habis gitu aja, udah selesai. Nah setelah habis itu koin biasa itu gear-gearnya kan, itu kan biasanya kalau monster udah kalah itu dia jadi gear kan. Nah sampai-sampai gearnya itu diliatin sama Kaito, kayak ibaratnya Kaito melihatnya tuh nggak beres gitu loh. Nah udah selesai tuh masalah kan. Setelah itu diperlihatkan si Kijino ini lagi makan bareng sama istrinya, yaitu Miho-chan kan. Nah tapi ada satu kata-kata kutipan yang ya bisa dibilang cukup menyeramkan sih. Itu katanya dia akan ngelakuin apapun untuk melindungi si Miho. Jadi ya termasuk mungkin membunuh atau melakukan hal-hal kejahatan kayak gitu loh. Nah itu terlalu ini sih, terlalu, kalau bagi Mimin terlalu apa ya, terlalu serem bagi seorang Mas Kijino yang mukanya tuh periang gitu, ceria gitu kan. Kalau mungkin si Inusuka ya wajar, karena mukanya tuh memang muka-muka jarang senyum, muka-muka kayak muka preman, kayak emang dia buronan kan. Tapi kalau Mas Kijino yang kayak gitu tuh kayak wah, ini sebuah apa ya, sebuah karakter yang kita tahu tuh dia periang, tapi sebenarnya tuh diam-diam dalam hatinya tuh bisa aja gitu ngelakuin kejahatan. Wah itu keren sih, pasti keren banget itu ke depannya gimana. Nah di episode selanjutnya, nah ini nih yang Mimin tunggu-tunggu dari episode 1. Akhirnya di sini kita bisa lihat si Kaito ini beraksi. Ini ya ditunggu-tunggu para fans. Kira-kira kekuatannya apakah sama aja dengan yang di series, atau mungkin punya kekuatan spesial yang berbeda? Karena katanya si Kaito yang di sini di Don Brothers itu berbeda dengan seriesnya. Ya emang berbeda sih, sifatnya aja beda. Kalau di sini agak pendiam, cool. Kalau di seriesnya kan kayak periang, terus terlalu ceria banget lah gitu, terlalu periang banget lah bagi seorang karakter. Nah di sini kayak cool gitu loh. Di sini kita dilihatkan juga kalau episode selanjutnya si Momotaro ini kan kita taunya Momotaro ini kan nggak pernah kalah. Nah di sini dia kayak loyo, lemes, letih, lesu, udah kayak orang nggak bernyawa gitu loh. Nah cuman di sini kita akan lihat minggu depan itu debutnya, mungkin kayak semacam power up atau kekuatan baru, yaitu Robotaro. Nah ini Robotaro ini mungkin kita lihat bagaimana prosesnya terjadinya si Robotaro ini. Oke guys, mungkin segitu aja bahas-bahas atau gibah tokusatsu Avataro Sentai Don Brothers episode 8. Nah gimana nih menurut kalian? Apakah Don Brothers ini masih layak untuk kita tonton? Kalau menurut Mimin sih masih layak sih, masih seru aja gitu loh. Malah kayak kita lebih penasaran gitu, apalagi ini si istrinya Mas Kijino yaitu Miho-chan dan mantannya Mas Inusuka itu Natsumi. Nah ini yang kita tunggu-tunggu nih, kapan nih kira-kira diungkap rahasianya? Apakah orang yang sama, atau dia mungkin mempunyai dua kepribadian, atau mungkin
gara-gara dia putus sama Inosuka, dia pindah hati sama si Mas Kijino. Ayo, kalau kalian punya teori-teori tentang Avatar Rodon Brothers ini, kalian silahkan komen di bawah. Oke, mungkin segitu saja video kali ini. Kalau kalian suka konten bahas-bahas atau gibah tokusatsu seperti ini, silahkan kalian klik like tombol di bawah kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Atau kalau kalian gak suka, silahkan klik tombol dislike. Dukung channel ini supaya channel ini terus maju. Klik tombol subscribe di bawah. Ya, oke, sampai jumpa di next video. Salam, ciao, dadah.